Saudara, gempa yang terjadi pada Kamis dini hari yang mengguncang wilayah Situbondo, Jawa Timur tidak hanya berdampak parah di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, tapi juga berdampak pada daerah-daerah lainnya di Jawa Timur seperti di Probolinggo. Kita akan mengetahui bagaimana sejauh ini dampak dan juga kerusakan sebagian wilayah di Probolinggo, Jawa Timur bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Babul Arifandi. Selamat pagi, Babul. Babul, Ya, sejauh ini pagi, Rahmat. bagaimana dampak dari gempa yang terjadi pada Kamis dini hari? Apa ada imbauan dari pemerintah atau ada laporan kerusakan? Ya, Rahmat Ibrahim, untuk wilayah Probolinggo, kota dan kabupaten Probolinggo ini memang terdampak dari gempa yang terjadi Kamis dini hari kemarin di perairan Situbondo. Dan pendataan terakhir yang kami terima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, ada 3 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Gading, kemudian Kecamatan Pakuniran, dan juga Kecamatan Krucil. Hanya saja dari pemetaan petugas memang untuk jumlah kerusakan memang tidak terlalu banyak. Ada 3 rumah yang dinyatakan rusak berat. Dari 3 kecamatan ini kemudian 1 musola. Sedangkan rumah-rumah yang lain hanya retak pada bagian dinding dan juga sebagian atap juga rusak. Namun kerusakan ini dianggap masih tidak terlalu parah dan belum terlalu mengkhawatirkan bagi warga. Dan sejauh ini untuk mencegah atau menanggulangi rasa trauma yang masih dirasakan oleh warga terdampak, pemerintah Kabupaten Probolinggo baik melalui BPBD, kemudian Tagana dan Dinas Sosial sudah berupaya untuk memberikan konseling sederhana atau bimbingan sederhana kepada warga terdampak untuk mereka tetap tegar, tetap tenang, tidak perlu panik ketika hal-hal seperti ini terjadi. Dan Pemkab Probolinggo juga sudah mengalirkan beberapa paket bantuan kepada warga terdampak, baik berupa santunan, kemudian sembako dan selimut. Hal ini untuk membantu meringankan mereka dan membuat mereka tetap tegar, tenang, dan selalu waspada ketika terjadi gempa-gempa yang sebenarnya tidak bisa diprediksi oleh warga ataupun petugas. Dan hingga sejauh ini proses pendataan sebenarnya masih dilakukan oleh petugas. Namun data sementara dan dipercaya bahwa data ini tidak akan bertambah, bahwa jumlah kerusakan rumah yang berada di Kabupaten Probolinggo ini sebanyak 3 dengan 3 yang rusak berat, kemudian 1 musola rusak, dan bangunan lainnya hanya mengalami dinding retak dan atap yang sedikit rusak. Sedangkan untuk korban jiwa ataupun korban luka ini masih belum ditemui, belum ada laporan dari warga ataupun pemerintah desa kepada BPBD bahwa ada korban yang terdampak. Dan untuk saat ini juga tidak ada rencana dari pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk membangun posko pengungsian atau posko darurat, karena memang dampak yang dirasakan oleh warga di Kabupaten Probolinggo hanya sebatas kerusakan rumah, tidak ada korban jiwa ataupun korban luka, Rahmat. Ya, Babul, apa yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait dengan rumah yang rusak di 3 kecamatan? Apakah akan membangun atau memperbaiki kembali rumah warga sesegera mungkin? Ya, Rahmat, pemerintah Kabupaten Probolinggo juga sudah memberikan bantuan kepada warga terdampak. Bantuan awal yang diberikan berupa paket makanan cepat saji, kemudian selimut dan uang santunan. Dan untuk proses perbaikan rumah ini akan dilakukan secara bertahap karena juga kendaraan masih berlangsung untuk saat ini, dan juga beberapa dana yang perlu disiapkan oleh Pemkab untuk menanggulangi atau membantu kerusakan rumah yang terjadi di warga Kabupaten Probolinggo. Yang jelas untuk proses perbaikan rumah ini akan fokus kepada 3 rumah yang mengalami kerusakan berat, yakni di 1 rumah di Kecamatan Pakuniran, 1 rumah di Kecamatan Gading, dan 1 rumah di Kecamatan Krucil. Adapun 1 musola yang berada di Kecamatan Krucil ini juga dinyatakan akan dilakukan renovasi kalau memungkinkan, tapi kalau memang sudah kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk renovasi, maka pemerintah Kabupaten Probolinggo berencana untuk membangun ulang, Rahmat Ibrahim. Ya, Babul, terakhir, jadi untuk saat ini ketika gempa kemarin mengguncang wilayah Jawa Timur pada Kamis dini hari, pemerintah daerah dan juga BPBD
terus disiagakan terutama untuk proses evakuasi dan juga mitigasi yang dikhawatirkan kalau misalkan nanti akan ada gempa susulan yang dirasakan warga. Ya, memang proses atau kesiapsiagaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Kota Probolinggo memang sudah mengambil langkah-langkah antisipatif jika memang gempa yang terjadi Kamis dini hari tadi menyebabkan korban yang di luar perkiraan, menyebabkan korban yang dengan jumlah yang lebih banyak. Mereka akan membangun posko dan juga memberikan atau mendirikan dapur umum yang sifatnya sangat konstan. Namun karena dari pendataan hingga dengan Jumat kemarin tidak ada korban yang dinyatakan signifikan ataupun korban yang mengalami luka-luka dengan luka yang cukup serius, maka kemudian rencana untuk membangun posko ini kemudian dibatalkan. Adapun proses pencegahan dini dengan memberikan konseling, kemudian juga memberikan peringatan dini kepada masyarakat ini sudah instan untuk dilakukan. Kemudian mereka, para petugas juga banyak yang kemudian memberikan imbauan baik secara keliling ataupun melalui beberapa media di Kabupaten Probolinggo. Ahmad. Baik, terima kasih Babul Arifandi untuk laporan Anda langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Tadi disampaikan bahwa saat ini sudah dilakukan pendataan jumlah kerusakan korban gempa di Jawa Timur. Saudara, kami akhiri program Breaking News Kompas TV kali ini. Anda bisa menyimak informasi bagaimana kondisi di Sulawesi Tengah dan juga di Jawa Timur dalam program Buletin Kompas TV selanjutnya. Dan usai jeda, saudara akan hadir program Sapa Indonesia Pagi. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.